kaku yang sebelum. Terus sekarang itu ada peraturan yang baru. Peraturan yang baru itu peraturan manual desain perkerasan itu MDP 2024 itu yang terbaru. Tapi sebelum itu nanti ada tiga peraturan. Yang lentur 2002 itu rujukannya ASTO 93, yang kaku 2003, yang lanjutannya 2025 ya. Nanti yang terakhir ke SNI MDP 2024. Nanti untuk tambahannya kita gunakan software. Softwarenya ada beberapa macam softwarenya. Nanti untuk desain perkerasan bisa pakai CANPEP. Nah, kemarin saya dapat juga software dari ITB. Ada software dari ITB itu jenis softwarenya. Kalau saya lihat jenis softwarenya. Kemarin kebetulan saya beli dari ITB itu murah lah sih memang. Softwarenya dari ITB itu Pasdin. Nah ini Batman Pasdin. Ini nanti kita cobalah bareng-bareng bagaimana menggunakan software yang 2002 SNI 2024 itu softwarenya Circli. Tapi kita juga bisa pakai analisis mekanikanya menggunakan CANPEP. Kalau pakai Circli sih langsung ke desain. Hanya yang Circli itu softwarenya belum kita punya karena mahal, memang 1 tahunnya itu harus bayar 30 juta. Kalau CANPEP kita gratis. Nah, kalau yang Pasdin itu kita beli, murah sih belinya. Tapi saya coba pingin lihat besok isinya itu seperti apa. Tapi kalau lihat dari konsepnya, ini mirip Circli, mirip CANPEP. Nah, mengenai softwarenya nanti saya ajarkan juga. Jadi yang materi yang 3 tadi, 2002, SNI 2002, SNI 2023, SNI 2025, itu saya cepat saja nanti saya sampaikan, karena memang harus detailnya nanti di SNI 2024. Karena sekarang itu perancangan struktur perkerasan itu jalan apa saja gitu ya, itu sudah dianjurkan untuk menggunakan SNI 2024. Isinya sih rujukannya sih ada perbedaan sedikit, pengembangan saja. Pengembangan dari 2022, pengembangan dari 2024 dan 2023, 2025, 2023. Pengembangan dari situ, tapi memang lebih detail gitu ya. Nah, itu perlu waktu yang cukup lama yang SNI 2024. Karena di situ juga masuk software. Nanti saya ajarkan softwarenya bagaimana ngedesain perkerasan, baik perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan perkerasan agregat. Untuk daerah-daerah tambang itu kan perkerasannya agregat tanpa aspal, gitu ya. Itu bagaimana ngedesainnya, nanti pakai software. Karena kalau manual lumayan cukup. Walaupun sih memang bisa pakai grafik saja, tinggal plotting saja. Oke. Sebagai pengenalan, mau saya sampaikan jenis dan fungsi lapis perkerasan ini. Barangkali kalau yang mengambil transport sih sudah kenal banget lah namanya jenis perkerasan. Hanya yang di bidang struktur ini mungkin baru kenal gitu ya. Karena di teknik sipil itu semua itu ada, memang di transport ada, transport dapat struktur lebih kuat lagi, dan keairan ada. Jadi memang terlalu banyak sih materinya. Tapi memang diharapkan biar semuanya bisa dipahami di S1 itu.
Kalau untuk yang IKA Polban, saya plotting mata kuliahnya kemarin itu hanya mata kuliah tertentu saja. Seperti perkerasan ini saya munculkan karena ada dari bidang struktur. Itu memang tidak didapatkan, makanya saya munculkan. Selebihnya sih nanti yang semuanya harus ikut itu yang caption design. Caption design itu nanti memang pilihan juga. Pilihan Anda nanti mau ke struktur atau mau ke jembatan, mau ke jalan, atau mau ke bidang keairan. Itu yang di caption design semester depan. Oke, jenis dan fungsi lapis perkerasan. Nah ini struktur perkerasan, gitu ya. Struktur perkerasannya. Ada tanah, gitu ya. Jalan tanah. Jalan tanah pun sebetulnya perkerasan juga, gitu ya. Sekarang di media sosial dikeluhkan dengan kondisi jalan seperti ini. Ya, jalan tanah katanya. Kenapa nggak dibangun? Iya sih memang baiknya yang begini. Baiknya itu pakai beton aspal atau beton semen. Ini yang terbaik kan gitu ya. Tapi tanah pun sebagai struktur perkerasan. Hanya memang tanahnya harus bagus, padat, dan tidak boleh tergenang air. Seperti ini tergenang air, ini enggak kurang baik gitu ya untuk dilalui kendaraan. Ya, tidak baik untuk dilalui kendaraan. Tapi ini orang sipil bilang struktur perkerasan. Gitu ya. Struktur perkerasan dengan hanya lapisan tanah yang dipadatkan. Gitu ya. Jadi catatannya dipadatkan, harusnya kering. Kalau kering bisa dilewati. Kalau kering bisa dilewati. Yang ramai di sosial media, terutama yang di Kalimantan gitu ya. Sekarang yang ramai kan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, gitu ya. Terutama Kalimantan Barat. Ya karena memang jalannya jalan tanah tergenang air, gitu ya. Jadi mana bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi ini apa struktur perkerasan jalan paling rendah dengan ya nggak layak lah sebetulnya kalau kalau apalagi kalau jalan provinsi itu nggak layak. Biasanya jalan-jalan begini itu untuk jalan-jalan infeksi, jalan perusahaan untuk infeksi saja. Nah contoh kasus di Jawa Barat itu kan juga ada, itu jalan infeksinya BWWS kan ditampilkan juga tuh di media sosial. Oh ini di Jawa Barat ada jalan jelek, jalan tergenang air, berlumpur. Padahal itu bukan jalan umum, gitu. Itu jalan infeksi, jalan yang punya perusahaan, tidak diperuntukkan untuk umum, gitu ya. Jadi kalau jelek ya nggak perlu dikomplain, gitu ya. Kalaupun jelek nggak perlu dikomplain karena penggunanya hanya BWWS saja. Ya, kalau Kalimantan dulu saya pernah ke Sumatera itu ke Konokopilip, tapi udah agak lebih baik dari ini. Hanya ke Kalimantan jalannya memang begini. Dulu saya pernah ke Kalimantan di tengah dulu. Jalannya jalan tanah. Ya nggak terawat lah, walaupun jalan yang paling rendah, tapi kalau terawat sih, kalau kering sih nggak masalah. Ada drainasinya sih nggak masalah. Masih bisa dilalui. Hanya memang peruntukannya untuk jalan infeksi. Nah, jalan infeksi sekarang itu agak naik strukturnya. Biasanya sekarang itu jalan infeksi itu pakai batu belah atau pakai batu pecah. Nih. Jadi kalau area-area tambang, untuk jalan-jalan infeksi area tambang, itu pakai batu belah atau batu pecah. Jadi kalau Anda yang pernah survei untuk jalan tambang itu perkerasannya batu belah dan batu pecah. Yang pernah saya kontrol itu Pak di Jambi sama Palembang, itu yang Konokopilip. Itu pakai batu pecah dan batu belah. Batu pecah banyaknya.
Batu belah dan batu pecah itu biasanya pengikatnya itu kapur, kapur atau tanah. Ya. Kenapa pilihannya batu belah atau batu pecah? Karena struktur perkerasan ini itu awet dia. Awet. Memang kendalanya kalau kena air dia. Kena air, kesapu air, hilang itu batu pecahnya. Itu kendalanya ini. Makanya jalan ini pun, jalan batu pecah atau batu belah ini harus drainasinya bagus juga. Ya, karena kalau kena air, itu apalagi genangan air, tanahnya hilang, pengikatnya hilang, atau kapurnya hilang, pengikatnya hilang, ya tinggal malahan batu pecahnya juga hanyut, ya. Tapi tidak akan sejelek ini, jelek jalan tanah, ya. Nah, kenapa orang-orang apa daerah jalan-jalan infeksi ini yang begini? Nah, saya dulu pernah bertanya juga ke orang-orang tambang, kenapa jalannya kenapa nggak diaspal, nggak dibeton? Ya punya alasan sendiri, satu awet, ya. Yang kedua, biar tidak digunakan oleh penduduk. Jadi bukan jalan umum, jalannya jalan perusahaan, ya langkah baiknya tidak digunakan oleh umum dan tidak muncul pemukiman-pemukiman baru di jalan itu. Karena jalan itu milik perusahaan. Kalau nanti misalkan milik perusahaan, karena dulu juga pernah saya punya ada kasus, dulu orang lokal mau gunakan jalan infeksi ini untuk mengangkut batu bara. Ya, kalau gitu bagaimana? Ya kalau gitu ya harus keterlibatan perusahaan lain atau keterlibatan pemerintah masuk. Kalau udah jalan umum ya monggo pemerintah yang mengatur semuanya. Jadi bedanya jalan infeksi sama jalan umum itu, kalau infeksi punya perusahaan. Yang ngelolanya perusahaan, ya semaunya dia kan gitu ya. Mau jelek, mau bagus, oh dia kan gitu ya. Beda halnya dengan umum. Kalau umum itu pemerintah yang harus tangani. Banyak kemarin kalau saya lihat di media sosial, ya banyak masyarakat itu yang tidak paham ini jalan apa, ya. Jalan provinsi, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, atau jalan desa. Jadi seakan-akan jalan itu, ya kalau yang sering muncul provinsi, ini jalan provinsi, padahal itu jalan kabupaten. Gitu ya. Alah, dalam lagi jalan nasional, dikomplain jalan nasional. Gitu. Yang dikejar gubernur, salah juga, karena beda jalan, ya beda kewenangan pengelolaannya. Ternyata memang ini tugas orang sipil. Tugas orang sipil itu memang memahamkan masyarakat mana jalan nasional, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten, dan mana jalan desa. Makanya sekarang ada pembeda di marka. Nah, ada pembeda di marka, jalan nasional kuning di tengah, jalan provinsi kuningnya di samping, samping kiri kanan, jalan kabupaten putih semua. Nah, memang baiknya seperti itu. Kenapa? Kalau tidak ada pembagian itu, seakan-akan ini jalan siapa ini? Ya, gitu ya. Karena memang masyarakat mungkin karena sosialisasi lah. Karena sosialisasi, karena sekarang ada media sosial, jadi sosialisasinya lebih mudah, lebih cepat. Makanya marka itu penting. Biar masyarakat tahu harus kemana jalan itu. Benar. Jadi ada 5 jenisnya, ada jalan tanah, jalan batu, nanti jalan batu belah atau batu pecah, bagaimana ngedesainnya? Nanti saya sampaikan di akhir-akhir lah. Jadi kita pakai yang batu pecah ini, kita gunakan software CANPEP atau survei Kasdim nanti. Ya, bagaimana ngedesain perkerasan batu pecah. Jadi batu pecah saja. Nanti saya sampaikan. Karena ini dibutuhkan
bila mana untuk biasanya di daerah-daerah tambang. Nah, yang akan kita bahas detail nanti perkerasan beton aspal, yang sering kita kenal perkerasan lentur, dan beton semen yang sering kita kenal perkerasan kaku. Kalau beton aspal itu laston kan gitu ya. Nah, aspal lah, campur bahan pengikatnya aspal. Kalau yang beton semen atau perkerasan kaku, perkerasan yang bahan pengikatnya itu semen. Jadi nanti yang akan dibahas detail itu bagaimana merancang perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Metodenya hanya metode mekanistik aja, metode mekanistik yang dibahas. Empiris sudah nggak akan disampaikan lagi kalau empiris, karena sekarang sudah mekanistik semua. Jadi sudah seperti orang struktur gitu ya, pakai modulus elastisitas. Nah, ini tipikal perkerasannya, hanya tanah dasar dipadatkan. Kalau berbatu belah, ada tanah dasar, ada lapis permukaannya batu belah, dipadatkan dengan bahan pengikat. Pengikatnya bisa tanah, bisa kapur. Nah, ini susunan perkerasan lentur. Ini menggunakan 3 lapis untuk asto. Ya. Nah, lapis lentur, jadi ini hati-hati di lapisannya. Lapisannya apa saja? Lapis 1 ini harus aspal. Kalau lentur ya, ini harus aspal. Yang kedua bisa batu pecah, yang ini batu pecah, yang ini batu pecah yang mutunya lebih rendah, ini tanah dasar. Ini tanah dasar nih, yang keempat ini. Bisa juga ini aspal, yang ini bisa aspal, ini bisa aspal, bisa CTB, ya, bisa CTB. Sekarang dikembangkan CTB, semen treat base. Karena yang bawah ini harus agregat. Yang bawah nggak boleh CTB base, nggak boleh. Harus agregat sekarang itu. Nah, jadi yang bisa beda lapis itu aspal atau CTB, yang lapis kedua. Jadi lapis kedua ini bisa aspal, bisa semen, CTB, semen treat base. Jadi dia campuran semen, beton sama campuran semen, tapi mutunya mutu rendah. Ya. Tapi itu masih lebih kokoh dibanding aspal. Ya, yang ini itu. Jadi kalau struktur perkerasannya pakai CTB, itu dialokasikan untuk lalu lintas berat dia. Jadi kalau Anda ngedesain perkerasan lentur, tapi lalu lintasnya berat, Anda gunakan lapis pondasinya ini, pondasi atas ini, gunakanlah CTB. Ya, CTB. Kalau sedang, Anda gunakan aspal. Kalau rendah, Anda gunakan agregat, gitu ya. Jadi, bergantung lalu lintasnya. Yang khusus untuk lapis 2 ini. Untuk lapis 2 ini bisa 3 macam. Bisa pakai aspal, campuran aspal, ACBase gitu ya. Bisa pakai agregat. Kalau lalu lintasnya rendah, kalau lalu lintasnya sedang pakai aspal, ACBase. Kalau lintas tinggi Anda pakai CTB. Khusus lapis 2. Kalau lapis 1 ya harus pakai aspal, nggak boleh enggak kan gitu ya. Nah, untuk lapis 3, lapis pondasi bawah ini nggak boleh, nggak bisa ditawar, harus agregat. Agregat kelas A, kelas B, kelas C, boleh silakan. Nah, yang penting lapis pondasi bawah harus agregat, nggak bisa ditawar. Ya, untuk perkerasan lentur ini.
Kenapa ini nggak bisa ditawar harus agregat yang ini? Ini enggak, sekarang udah lagi nggak dipakai. Agregat, ya, agregat. Kenapa harus agregat? Karena ini sebagai lapisan drainase. Drainase. Air dari mana? Air dari bawah yang naik ke atas itu akan dilempar ke samping, kiri kanan. Atau air yang ada dari samping kiri masuk misalkan dilewatkan ke samping kanan. Jadi lapisan 3 itu harus agregat dengan alasan drainase. Karena apa? Karena air tanah atau air dari samping di sini itu nggak boleh naik ke atas. Apalagi sampai naik ke lapis permukaan. Kenapa? Karena kalau sampai naik ke lapis permukaan, air tanah itu akan merusak lapis permukaan ini. Jadi kalau lapis permukaan sudah rusak, daya dukungnya drop. Ya, gitu ya. Nah, daya dukungnya drop. Nah, khusus yang permukaan ini yang ASTO 93 pakai gunakan 3 lapis. Nah, untuk metode yang MDP 2024 satu lapis ini ditambah 3, jadi 3 dia. ACBC, ACBC, bisa ATB, bisa AC base. AC base. Nah, baru di bawahnya agregat. Gitu ya. Gitu. Jadi ini yang A ini pengembangan dari SNI 2002 ke 2017 sebetulnya. Tapi sekarang sudah yang berlaku 2024. Yang terakhir ini yang 2024. Ya. Strukturnya udah banyak strukturnya. Ya. Itu. Nah, ini untuk tipikal susunan perkerasan beton. Untuk beton, nah ini yang ASTO dulu. Beton yang sekarang itu, ini ada lapis lain lagi. Ini lapisannya LC, Learn Concrete, atau lapisan pendukung sebagai bantalan. Ini bahannya beton. Yang ini bahannya beton tapi beton mutu rendah. Ya, mutu rendah. Jadi lapisan pertama ini agregat, agregat ini tanah. Jadi lapisannya ini beton semen, ini yang ke bawahnya len konkrit paling 10 cm, 15 cm lah kan gitu. Di bawahnya agregat sebagai lapisan drainase, di bawahnya tanah. Jadi struktur perkerasan baik lentur maupun kaku wajib memasang agregat di atas tanah. Harus sebagai lapisan drainase. Ya, sebagai lapisan drainase. Ini perkerasan kaku. Oke, ini lapis perkerasannya, bisa aspal, bisa semen, bisa tanah. Nah, ini konstruksinya yang tadi saya sampaikan, jadi lapis permukaan, lapis fondasi atas, fondasi bawah, tanah dasar. Nah, ini lapis permukaan, oke yang sama tadi. Nah, beban lalu lintas. Bebannya lalu lintas yang harus dipikul oleh perkerasan ini. Yang pertama, muatan kendaraan tapi gayanya vertikal. Di mana kendaraan dia berperilaku vertikal, vertikal murni itu di jalan lu rata. Vertikal murni itu di jalan rata. Jadi kalau kita punya jalan rata,
jalannya rata gitu ya, dia vertikal. Kalau jalannya rata begini, bebannya vertikal. Gitu ya. Vertikal dia, lebar roda. Kalau ditanjakan begini, dia di samping vertikal ada juga gaya yang menggeser. Ya, karena nanjak dia. Jadi roda itu dia menggeser perkerasan. Makanya kalau perkerasan aspal ditanjakan suka terjadi gelembungan-gelembungan aspal begini. Ya, suka terjadi gelembungan-gelembungan aspal. Kenapa terjadi gelembungan-gelembungan aspal? Karena aspal digeser sama roda. Makanya kalau di daerah tanjakan atau pudunan lah, aspal itu suka ngegelembung begini. Kenapa ngegelembung gini? Karena terjadi geser dari roda. Waktu kapan? Waktu ngerem dia. Kalau sedang berjalan konstan gitu, dia nggak akan terlalu menggeser. Terjadi terjadi, tapi tidak akan terlalu berat bebannya. Tapi ketika ngerem, dia menggeser besar dia. Makanya di jalan turunan atau tanjakan selalu bergelombang. Kalau di jalan rata di mana? Kalau di jalan rata yang bergelombang. Kalau di jalan rata begini, suka bergelombang di mana? Ada yang pernah ini memperhatikan? Di mana itu di setopan? Di setopan itu bisa jalannya suka bergelombang begini. Kenapa di setopan itu bergelombang jalannya? Karena ketika kendaraan berat itu ngerem, satu posisinya ketika kendaraan berat itu mau pergi. Ketika ngerem dan mau pergi, akibat lampu hijau gitu ya, itu menggeser perkerasan. Jadi dia gelembung. Kenapa bisa tergeser begini? Pada kondisi permukaan perkerasan panas siang hari. Kenapa? Karena aspal perkerasan lentur, kalau panas dia meleleh. Kalau meleleh lunak dia. Ya, beda dengan waktu dingin malam. Jadi perilakunya aspal itu kalau suhunya naik dia meleleh. Kalau suhunya rendah dia keras. Itulah perilaku aspal. Makanya untuk di daerah-daerah tanjakan atau di daerah stopan itu baiknya menggunakan perkerasan dengan jenis aspal kaku. Aspal dengan penetrasi rendah. Baiknya, gitu ya. Biar tidak terjadi gelembungan. Itu dan ada gaya lagi sebetulnya yang berupa getaran. Getaran dari mana? Getaran mesin. Ya, kendaraan tuh suka bergetar juga gitu ya. Ketika bergetar juga jadi beban. Nah, beban inilah yang akan membebani struktur perkerasan, baik perkerasan lentur dengan campuran aspal maupun perkerasan kaku dengan bahan campuran semen. Ya, ini bebannya. Bebannya seperti apa? Nanti. Dia sekarang mengenalkan dulu ini. Lapis permukaan lapis apa? Lapis bagian jalan yang di atas. Oke lah, nanti ini mah dibaca sendiri juga paham lah. Ya, tadi udah sampaikan. Lapis permukaan bahannya apa saja? Ada bahan struktural, ada bahan non struktural. Perkerasan yang beraspal non struktural itu kalau tipis dia. Kalau tebalnya hanya 3,5 cm itu tidak dihitung sebagai struktural.
Ya, jadi struktural. Kalau dia tipis aspalnya, burtu laburan aspal satu lapis dulu itu kalau ngaspal itu kan di aspal dipanaskan di drum, nanti diangkut, dikucur gitu kan. Nanti agregat dulu dipadatkan, nanti dikucur aspal, tabur lagi pasir atau tabur lagi agregat, dipadatkan lagi. Itu butuh lapisan aspal satu lapis, ada yang dua lapis, ada lapisan pasir, ada buras, laburan aspal, ada lapisan penetrasi, lapen lapis penetrasi. Kalau hanya dua lapis, hanya 2 senti atau 3,5 senti, gitu ya, itu tidak bisa dikatakan struktural. Kalau tidak struktural, untuk apa? Itu sebagai servis. Supaya perkerasan itu ya halus lah. Satu halus, yang kedua air nggak akan masuk ke bawah. Jadi sebagai lapisan kedap air. Karena apa? Karena air nggak boleh sampai ke tanah saja. Kalau air sampai tembus ke tanah, tanah yang sudah dipadatkan kena air, tanah itu kan mudah berubah dia kalau kena air, bisa mengembang, airnya hilang nyusut. Kalau tanah sudah kena air, pasti alamatnya jalan ambles. Gitu. Jadi jalan itu dilarang banget kena air gitu ya, apalagi sampai ke tanah. Makanya jalan yang bagus itu jalan yang kering. Jalan yang kering. Supaya jalan itu kering, kalau jalan itu kering, dengan apa caranya? Saluran drainase samping itu yang bagus. Ya. Jadi jalan yang bagus itu jalan yang kering. Coba aja Anda perhatikan jalan-jalan yang yang drainasenya bagus, itu tahan dia. Tahan. Tahan. Flat gitu ya. Beda jalan yang kerendam. Makanya ada desain perkerasan itu ada faktor drainase. Kenapa? Karena drainase yang buruk itu akan melemahkan perkerasan sehingga umurnya pendek. Memperpendek umur layan. Ya. Nah, kalau struktural itu udah tebal. Sekitar 5 cm ke atas lah. Ya, 5 cm ke atas. Kalau udah struktural, ada lapisan penetrasi, ada laston. Nah, yang umum itu laston. Lapisan aspal beton. Kalau las buta kita jarang dipakai sih. Lapisan asbuton dari Pulau Buton. Aspalnya aspal dingin kalau las buta gitu. Dia aspal keras dia. Jadi dia kekuatannya bagus dia. Yang asbuton itu dari Pulau Buton, Sulawesi. Itu aspal dingin itu. Hanya dicampur dengan minyak, cair dia. Nanti campur dengan agregat, padatkan, dan itu cukup. Kalau laston itu aspal panas, jadi dia harus dipanaskan dulu. Laston, yang umum kita pakai itu laston, lapisan aspal beton. Oke, kalau lapis fondasi atas, nanti Anda baca saja sebagai lapis yang menahan gaya lintang atau gaya roda yang menyebarkan dari lapis permukaan, lapis resap sebagai lapis fondasi bawah,
bantalan terhadap lapis permukaan. Nah, ini mudah dipahami. Ya, kalau lapis pondasi atas dari apa saja banyak, ada pondasi makadam, telpor, penetrasi, ada aspal beton, CTB itu kan bisa stabilisasi. Nah, kalau lapis pondasi bawah ini murni harus agregat. Hanya agregatnya harus memenuhi spesifikasi. CBR-nya harus CBR yang cukup tinggi. Ya, CBR di atas 20% lah gitu ya. Lekem, agregat, bahannya agregat, full, kalau lapis tanah dasar, nah ini yang harus hati-hati ngedesain jalan. Jadi buat jalan itu tanah dasar ini yang sangat super ekstra harus diperhatikan. Karena apa? Karena tanah dasar ini penopang utama. Jadi kalau tanah dasar hancur, hancurlah yang di atas. Makanya yang harus betul-betul dijaga itu kualitasnya tanah dasar. Nah, bahan tanah dasar, nah itu yang harus diperhatikan. Gitu ya, bahannya apa? Pemadatannya seperti apa? Pemadatannya kan gitu. Yang penting tanah dasar itu harus tanah pilihan. Jangan tanah lempung. Kalau tanah lempung nanti kembang susutnya tinggi, jelek. Yang kalau bisa itu tanah yang berpasir. Ya, nah, makanya kalau kita buat jalan melewati tanah yang jelek, misalkan tanah rawa gitu, jelek, ya harus banyak pilihan. Kalau Kalimantan, Sumatera, Kalimantan itu melewati gambut. Kalau tanahnya gambut atau rawa lah di kita, gimana nanggulanginya? Ya nanti hitung-hitungan saja. Apa harus diperbaiki tanah dasar itu? Misalkan dengan semen, dengan kapur, kan gitu ya. Mungkin padat. Atau pakai ini aja, jembatan saja, pakai pile slab. Sekarang itu sedang tren-trennya untuk tanah-tanah yang jelek itu menggunakan pile slab. Gitu ya, pile slab. Kalimantan tuh untuk jalan-jalan yang melewati rawa atau yang melewati tanah gambut, karena memperbaikinya kan rumit itu, mahal. Dipancang aja, nanti pakai pile slab. Itu lebih mudah dibanding harus memperbaiki tanahnya. Tapi kalau tanahnya misalkan hanya beberapa meter, masih bisa diganti. Atau distabilisasi dengan semen, atau distabilisasi dengan kapur, atau nanti ditimbun tanah, dimanfaatkan supaya air tanahnya itu naik. Banyak cara, ya, banyak cara. Nanti orang geotek yang akan membahas detailnya. Tapi orang jalan selalu harus menentukan bahwa tanah dasarnya CBR-nya berapa. Misalkan Anda ngedesain jalan raya, arteri. Anda patok saya minta tanahnya 6%. Nanti kontraktor nggak boleh, nggak harus 6%. Pelaksananya di lapangan itu harus 6%. Ya, gimana caranya? Ya boleh diganti lah, boleh distabilisasi lah, banyak cara. Harus 6%. Gitu ya. Apalagi bisa 12%, itu luar biasa. Gitu ya. Jadi Anda tetapkan aja CBR-nya berapa, atau Anda survei aja dulu tanah yang akan dilewati di jalan, di trase jalan yang dilewati jalan itu, kira-kira tanahnya berapa persen bisa dicapai.
Kalau dipadatkan dengan teknis yang bisa memungkinkan 8%, ya 8%. Kalau bisa dipadatkan sampai 10%, ya 10%. Jangan sampai begini, yang jangan sampai Anda matok 10%, tanah nanti di lapangan dipadatkan dengan berbagai macam teknis pemadatan, nggak nyampe 10%. Wah, itu bahaya. Makanya harus disurvei dulu tanahnya, dibawa ke lab. Ini tanah yang akan dilewati jalan ini, dia bisa dipadatkan sampai ke CBR berapa persen. Ya, makanya kita sering lihat di pegunungan. Kenapa di pegunungan jalan nggak pernah yang lihat yang amblas? Di daerah pegunungan nggak pernah lihat jalan di pegunungan itu amblas. Yang ada hanya retak saja. Kalau retak pelapis permukaan itu nggak akan sampai ke tanah dasar. Mungkin ke pelapis fondasi saja gitu ya. Tanah dasarnya nggak masalah. Nah, kenapa di pegunungan itu jalan stabil? Karena tanah dasarnya kan berbatuan dia. Pasir berbatu gitu ya. Kalau di tebing itu pasti batu gitu ya. Kalau batu tanah dasarnya pasti bagus. Nah, yang riskan itu tanah dasarnya itu jelek. Itu tanah dasar. Yang perlu Anda perhatikan betul tanah timbunan. Anda punya tanah timbunan begini, buat jalannya di sini. Ini misalkan berapa meter. Ya kalau 1 meter mah gampang lah, per 20 cm gitu ya. Padatin kan gitu ya, padatin per 20 cm gitu ya. 20 cm hampar padat, 50 cm hampar padat, nah bisa padat. Tapi kalau ininya sekian meter ke atas, nah ini riskan nih. Kenapa? Nggak boleh nimbun langsung sekaligus 1 meter, nanti dipadatkan, nggak akan padat dia. Jadi ada masing-masing jenis tanah, itu perlu pemadatan per berapa senti. Itu harus dicek di lab. Ya, yang jelas nggak boleh nimbun jalan langsung di 1 meter, sekian meter, nanti dipadatkan di atasnya. Nggak bisa. Nggak akan padat. Gitu ya, nggak akan padat gitu. Kecuali Anda buat jalan lama gitu. Timbun aja dulu. Timbun aja. Misalkan timbun aja. Blak langsung timbun gitu ya. Langsung aja timbun sini. Berapa meter, misalkan 2 meter, langsung aja timbun. Tapi dibiarkan bertahun-tahun supaya terjadi pemadatan. Atau nanti timbunannya naikin aja ke atas sebagai jadi beban dia. Sebagai jadi beban nanti. Biarin aja berapa waktu yang cukup, yang waktu lama. Nah, gitu ya. Biarin aja, nanti terjadi penurunan. Ah, nanti pas elevasi di jalannya ini udah tanah keras nih. Udah tanah padat. Tapi kalau buat jalan waktu yang cepat nggak boleh. Itu harus dipadatkan per berapa senti supaya padat. Gitu. Nah, pemadatannya, bagaimana cara pemadatannya, harus bawa ke lab, kadar airnya berapa supaya kepadatan maksimum. Kan begitu. Karena kan waktu di lab ada begini kan. Nih. Pada kondisi kadar air berapa persen, dia kepadatan gamanya maksimum. Gitu ya. Ini kadar air, ini gamma. Nah, pada posisi puncak ini berapa persen? Nah, inilah presentasi kadar air pada waktu pemadatan di lapangan. Ya. Jadi kalau Anda sebagai engineer, pasang aja 6%. Saya 10% kan gitu ya, tapi harus masuk lab dulu. Kata orang lab, oh boleh lah bisa 10%. Desainlah Anda 10%. Apa bedanya Anda menggunakan tanah dasar 6% dengan 10%?
Semakin besar CBR tanah dasar, akan semakin tipis kebutuhan perkerasan di atasnya. Gitu. Jadi CBR tanah dasar itu sangat mempengaruhi seberapa tebal perkerasan yang harus dipasang. Ya, tentunya ada tebal perkerasan minimum, masing-masing lapis punya ketebalan minimum. Ya, mungkin dipasang minimum kalau lalu lintasnya rendah, CBR-nya. Jadi CBR tanah dasar usahakan sebagus mungkin, ya. Biar apa? Biar jalannya awet. Karena awetnya jalan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh tanah dasar. Nah, ini konstruksi makadam, ini batu belah, agregat, telpor juga, batu bronjong gitu, padat. Ini perkerasan kaku, sebenarnya saya sampaikan. Untuk perkerasan kaku ada beberapa macam. Untuk perkerasan kaku ada beberapa macam. Ada perkerasan kaku beton semen bersambung tanpa tulangan. Ada perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan. Ada perkerasan beton semen bersambung menerus dengan tulangan. Jadi tanpa bersambung. Tanpa sambungan. Menerus. Ya. Kalau beton semen prat cetak dulu sempat tren beton semen prat cetak itu, tapi gagal karena mudah pecah. Nah, sekarang yang dikembangkan terutama di pemukiman-pemukiman, beton semen itu yang prat cetak itu batako. Nah, yang batako, awal batako nanti dihampar aspal. Jadi batako itu nanti sebagai pondasi. Itu bagus. Perkerasan batako. Kayak batako. Tapi biasanya hanya di perumahan-perumahan saja. Tapi kalau perumahan-perumahan udah elit sih pakai aspal aja. Ya, ada beberapa keuntungan perkerasan kaku. Struktur perkerasannya lebih tipis kecuali area tanah lunak, pelaksanaan konstruksinya, pengenalan mutunya lebih mudah, biaya pemeliharaannya rendah, pembuatan campurannya lebih mudah. Itu perkerasan kaku. Kelemahannya dia biaya konstruksinya mahal. Ya, konstruksinya mahal. Memang kalau uangnya ada sih pakai perkerasan kaku saja. Karena pakai perkerasan kaku itu bisa usia lebih panjang dia dibanding perkerasan lentur. Kalau perkerasan lentur itu rumit sekali pemeliharaannya. Musim hujan ngelupas. Kenapa bisa mengelupas? Karena beban lalu lintas. Kenapa? Kalau musim hujan aspal itu getas dia. Aspal getas, kalau kena beban pecah dia. Getas kena beban pecah. Kalau udah pecah, ya sudah dengan beban berulang ngelupas dia. Akhirnya berlubang. Kalau musim panas meleleh. Kalau beban lalu lintas berat bergelombang, bleeding dia nanti muncul. Gitu ya. Itu aspal. Aspal itu rumit lah, gitu ya. Makanya alangkah baik memang desain perkerasan itu pakai kaku. Hanya biayanya luar biasa mahalnya. Ya, yang perkerasan kaku itu mahal. Hanya terganti oleh pemeliharaannya. Pemeliharaannya rendah dia karena awet, ya, karena awet yang perkerasan kaku. Nih contoh perkerasan kaku bersambung. Nih, sambung memanjang, sambung melintang, ini sambung memanjang.
melintang pakai ruji atau dengan kalau yang memanjang pakai taibar, ya, yang memanjang pakai taibar. Ini ulir, ini polos. Yang melintang harus pakai polos, yang memanjang harus pakai ulir besi. Ini yang bersambung tanpa tulangan, ya. Yang ini bersambung dengan tulangan. Tapi bersambungnya lebih panjang dia. Bisa 15 meteran. Kalau yang bersambung, ya itulah paling 6 meter lah. Kalau ini bisa 15 meter bersambung, pakai tulangan. Tulangannya untuk apa? Sebagai susut, penahan susut, sebagai penahan lentur. Karena dia lebih panjang. Ya, menahan mengembang dan menyusut, pertama menyusut, dan sebagai penahan lentur. Ya, memanjang. Kalau yang ke ini dia menerus tanpa sambungan. Pakai tulangan tentunya. Ya, pakai tulangan. Yang umum dipakai di kita yang bersambung tanpa tulangan. Kenapa? Murah. Lebih murah dibanding bersambung dengan tulangan atau menerus dengan tulangan. Nggak kebayang kalau menerus dengan tulangan, nanti ada yang pecah. Tek, ada pecah di sini. Pecah di sini. Memperbaikinya gimana? Rumit. Potong sini, rumit gitu ya, memperbaikinya. Nah, beda halnya dengan yang bersambung tanpa tulangan. Kalau di sini pecah, pecah. Ya udah bongkar aja satu segmen ini. Kalau udah pecah itu kan karena tanah dasarnya jelek dia. Ya, udah seblok ini bongkar, tanah dasarnya perbaiki, padatkan, pasang len konkret, pasang agregat, padatkan, pasang len konkret, pasang perkesan betonnya, selesai. Jadi yang ini yang bersambung tanpa tulangan ini lebih mudah di pemeliharaan, lebih murah dibanding yang lain. Makanya sekarang penggunaan perkerasan kaku ini yang selalu dipakai. Bisa nggak bersambung seperti ini pakai tulangan juga? Nah, itu bila mana untuk lalu lintas sangat berat. Boleh. Ya bersambung pakai tulangan. Wah, itu lebih kokoh lagi. Lenturannya pakai ditahan oleh besi tulangan. Kalau ini kan lenturannya nggak ditahan. Kalau terjadi lenturan yang signifikan, dia berulang gitu, siklik gitu, pecah, ya udah gitu ya, tinggal perbaiki saja. Tapi kalau yang pakai tulangan seperti yang ini, hanya yang ini 15 meter panjang dia pakai tulangan, nah, lenturannya itu ditahan tulangan, gitu ya, lenturannya pakai tulangan. Nah, susutnya pun ditahan tulangan, kan gitu. Nah, apalagi yang menerus begini, susutnya ditahan tulangan, susutnya tahan tulangan, gitu ya. Tapi ini nggak lagi mahal lah. Kalau kebayang kalau Anda ngedesain jalan 100 kilo, pakai besi, itu besi dihampar berapa ribu ton besi. Ya udah lebih baik tanpa tulangan saja begini. Kalau rusak ya ganti saja per segmen. Itu lebih mudah begini. Tebelin aja perkerasannya dibanding pakai tulangan, tebelin aja perkerasannya. Dia lebih kaku. Ya, itu perkerasan kaku. Nah, contoh nih di lapangannya ini. Ini sambungan melintang. Ini sambungan memanjang. Ini sambungan memanjang ulir. Ini sambungan melintang polos. Kenapa sambungan melintang itu polos dan besar-besar? Kenapa harus polos? Polos biar dia bisa bergeser.
Nah, ini itu biasanya udah polos begini pakai selongsong yang ditanam yang salah satu kan ini itu kalau selongsong itu jantan betinanya atau dia pakai minyak atau pakai plastik. Jangan nyatu saja antara segmen yang ini dengan segmen yang ini itu nggak boleh nyatu. Segmen yang ini dengan segmen yang sini besi ininya jangan nyatu. Harus bisa bergeser untuk apa? Untuk menahan susut. Ketika susut, ketika muai, susut terutama susut dia bisa bergeser. Kita muai juga bisa bergeser. Nah, makanya di sini harus bisa bergeser. Makanya antara segmen 1 dan segmen 2 dia bisa bergeser. Supaya air tidak masuk ke sini, pergeserannya itu bisa ditanggulangi, itu pakai silenen. Ada pengisi, ada silennya, karet, semacam karet ya. Ya, jadi air supaya nggak masuk. Ya, kenapa besar? Karena dia menahan roda. Nih, ini nginjak ke sini, ini nginjak ke sini. Nah, nanti ini nginjak di sini, ini nginjak di sini. Ya. Potongan yang bagus itu tidak lurus. Miring. Kenapa harus miring? Yang satu menekan yang ini, yang satu belum. Nanti ke sini nginjak yang ini nggak nginjak. Jadi beban geruji ini, doel ini lebih ringan. Saya mau lurus saja potongnya, boleh. Jadi beban ini roda sekaligus nginjak bersamaan. Boleh, asal ininya cukup kuat. Besar rapat gitu. Nggak apa-apa. Lurus juga nggak apa-apa. Tapi memang ruji atau dowel ini harus dirancang dengan kekuatan beban roda menginjak bersamaan. Jadi dimensinya akan lebih besar atau dimensinya tetap, jaraknya diperpendek. Jarak antar rujinya itu dirapatkan. Nah, kalau yang ini dia lebih ringan beban sambungannya. Ya, lebih ringan beban sambungannya. Jadi itu pilihan-pilihan saja. Boleh miring, boleh tegak. Dengan catatan, ruji harus mampu menahan yang Anda desain. Jadi polosnya itu untuk bisa bergerak segmen ini dengan segmen ini bisa bergerak ketika mengembang dan menyusut. Kalau ke sini mah mengembang ke sini kan ada langsung keluar nggak masalah. Kalau ini itu ulir karena ini sebagai hanya pengikat saja. Ini pengikat saja. Yang memanjang ini pakai ulir pengikat saja. Yang melintang pakai polos dan harus bisa menahan beban roda yang cukup besar. Makanya dimensinya besar-besar. Polos. Ada yang selongsong, bahannya yang selongsong. Selongsong itu yang satu lebih kecil dengan yang satu. Jadi kayak selongsong aja. Jadi dia kalau kita bisa keluar masuk. Yang selongsong itu begini contohnya. Yang selongsong itu ini, nah, yang ini, sini, ini, nah, ini yang dalam. Ini. Jadi dia bisa main nanti. Bisa main ke sini, bisa. Yang ini tetap misalkan. Jadi bisa geser. Atau pakai minyak. Atau ini pakai oli biar nggak ketika dicor nggak nyatu. Atau ada yang pakai plastik, dililit plastik dia supaya nggak nyatu. Intinya nggak boleh nyatu saja. Yang bagus itu pakai selongsong. Yang satu lebih besar dibanding yang satunya. Ya, jadi selongsong dia. Nah, itu yang paling bagus. Tapi ya berorientasinya di lapangan saja. Ada yang pakai oli saja, dia dibalurin oli aja di sini. Udah cor, jadi dia nggak bisa menyatu. Kenapa ini harus dipatahkan? Kan ini di cutting nanti. Cor, cutting.
supaya dia misah gitu. Kalau ini nggak di-cutting, nggak misah, nanti susut dan susut, rangkak dan susut itu sulit dikendalikan, kan gitu ya. Nanti bahaya, nanti perkerasan mudah pecah. Mudah pecah. Nih, contoh. Kalau yang ini tegak lurus ya. Kalau yang ini kayak kelihatannya miring ya. Miring ya. Kalau yang ini tegak lurus jalan ya. Nggak apa-apa, tegak lurus jalan. Jarak antar uji ini atau daun ini lebih rapat. Yang penting itu didesain lah sesuai dengan konsep ininya, cutnya. Kalau yang miring mungkin agak lebih renggang jaraknya. Kalau yang tegak lurus dia lebih rapat. Kalau yang ini ulir sebagai sambungan memanjang, ini polos sebagai sambungan melintang. Nah, itu, nah ini len konkret, ini len konkret, nanti di bawah len konkret agregat, di bawah agregat tanah dasar. Ya, jadi nanti kalau ada perbaikan jalan, ya bobok aja satu segmen di sini. Sering kita lihat kan, bobok, padatkan tanahnya, hampar agregat padatkan, hampar len konkret sebagai bantalan lapis permukaan, baru cor. Oh, nanti udah dicor, di-cut, gini, supaya putus, di-cut, pakai di-cutting ya, dipotong. 1/4 H dalamnya motong, supaya dia pecah nanti ke bawah. Jadi sambungan ini pun ada sambungan expansion, ada sambungan susut. Kalau sambungan expansion, dia dipisah, betul-betul dipisah. Betul-betul buatnya itu dipisah. Ini jadi betul-betul buatnya dipisah. Nah, ini berapa lebar ini misalnya. Ini untuk mengantisipasi mengembangnya beton. Pada jarak sekian puluh meter, itu ada sambungan expansion, sambungan air. Untuk mengantisipasi mengembangnya beton. Nah, ini tetap nanti ditutup silen. Kalau yang ini aja langsung dicor langsung gitu. Enggak dicor. Gini dia gini. Pelaksananya kalau yang ini pasang doang sini. Cor aja langsung begini. Kan ini kan supaya dudukannya diam kan ini pakai besi pakai besi tulangan segi 4 begini kan supaya diam dia. Cor aja. Nanti di sini di-cut 1/4 H, ini H. Ini H. Tinggi plat. Cut aja 1/4-nya, nanti dia dengan ada beban lalu lintas di sini, nanti ada beban lalu lintas di sini, ya ada beban lalu lintas di sini, nanti dia pecah sendiri, ini pecah sendiri, gitu pecah sendiri. Nah ini dia akan pecah sendiri nanti kalau benar-benar, makanya di cutting aja di sini 1/4 H, 1/4 H, nanti pecah sendiri ke bawah. Beda lagi yang joinnya untuk tulangan muai. Nah, kalau tulangan muai ini memang dipisah langsung. Memang ini langsung dipisah langsung. Berapa ya 1 sentian lebih lah, gitu ya. Itu dipisah langsung. Waktu ngecornya juga dipisah langsung kalau ini. Ini langsung dipisah langsung. Nah, nanti diisi oleh pilar, nanti yang atasnya diisi sealant. Supaya air nggak masuk ke sini, air nggak masuk. Jadi ada 2 model sambungan susut, ada sambungan mengembangnya. Jadi untuk sambungan ini untuk mengantisipasi mengembangnya, ini sebagai untuk menyusut. Ya, gitu. Kenapa? Pernah dulu kejadian di Cileunyi juga, mungkin desain ininya terlalu pendek dia. Mungkin desainnya dulu desain ininya itu terlalu rapat. Ini terlalu rapat nih. Jadi misalkan ini misalkan 1 senti.
mengembangnya itu bisa jadi sekian senti, di atas 1 senti, mungkin 5 senti atau berapa senti. Kalau ini mengembangnya tinggi, itu perkerasan itu bisa melantung. Perkerasan itu bisa melantung ke atas gini. Nah, pernah kejadian ini meledak, patah, hancur nih perkerasan. Kenapa? Saking muenya besar, sambungan ininya itu kecil, terlalu lebarnya kurang, akhirnya dia bertubrukan nih. Kalau ini kecil bertubrukan, karena bertubrukan muenya besar, dia mengelembung. Akibat ngelembung itu ada beban lalu lintas, pecah dia. Nah ini yang bahaya, makanya lebar sambungan ini harus dihitung. Berapa lebar sambungan expansion ini agar mengembangnya beton itu masih bisa diantisipasi agar tetap rata gitu. Itu mengenai sambungan. Ya, itu pengenalan pertama. Belum desain, nanti minggu depan kita sudah mulai bagaimana ngedesain, bagaimana mengenal bahannya apa saja. Ada CWC, ada HRS, ada yang modifikasi, gitu ya, ada las butag, dengan berbagai macam campurannya, gitu ya, dengan berbagai macam gradasinya, ada gradasi senjang, ada gradasi menerus, ada gradasi banyak lah, ada 3 gradasi, ada senjang, menerus, yang menerus itu laston, ya, itu materialnya. Nanti mulai minggu depan kita coba sambil ke materialnya, sambil ngedesain perkerasan tentu. Jadi materialnya sambil ngedesain saja, ya, biar efektif desainnya. Nah, nanti banyak saya bahas nanti di MDP 2024 karena baik jalan tol maupun jalan non tol sekarang sudah minta menggunakan MDP 2024. Karena dulu pernah saya alamin ngedesain jalan tol, saya gunakan pakai aturan Amerika, pakai ASTO, pakai Kenpep, nggak mau. Sekarang Jasa Marga nggak mau, mintanya pakai MDP. MDP pakai sirkli, sirklinya kan kita kampungnya, gitu ya. Atau kecuali bergantung ownernya. Kalau ownernya Amerika, dia nggak mau pakai SNI, dia mintanya pakai ASTO. Ya, jadi ngedesain jalan bergantung ownernya. Tapi selama ownernya punya orang kita, pemerintah lah kan gitu, pemerintah kita, ya biasanya minta pakai SNI. Kemarin yang terakhir juga yang jalan tol, dia minta pakai SNI, MDP yang 2024. Jadi MDP 2024 sudah kompetitif ya untuk ngedesain jalan tol karena lapisannya udah lapisan 5 lapis. Ya, udah lapisan multi lapis gitu ya. Nanti pakai software lah biar mudah. Termasuk nanti barangkali ngedesain perkerasan agregat pakai software ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Untuk temuan pertama pengenalan mengenai lapis perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Hanya 2 lapis. Kalau perkerasan batako, kayaknya kalau ada waktu sih saya sampaikan, tapi kalau nggak ada waktu, ya kalau kenapa batako itu biasanya dipakai hanya untuk perumahan-perumahan gitu ya, perumahan biasanya yang punya inilah punya institusi atau pribadi. Tapi kalau sudah jalan raya nggak baik untuk menggunakan batako karena beban lalu lintasnya tinggi. Sekarang malahan udah beberapa tahun belakangan dikembangkan perkerasan yang porous itu, yang pakai campuran plastik. Perkerasan lentur yang pakai campuran plastik. Jadi air itu memang dipaksa untuk untuk menyerap ke bawah. Makanya dia berpori.
tapi di bawahnya ada bantalan. Jadi ini perkerasan poros gitu ya, perkerasan aspal dengan campuran plastik. Nah, di sininya ada bantalannya, ini drainasenya, jadi air ngalir. Jadi air itu memang dipaksa, air disuruh untuk masuk dari saluran aspal gitu, tapi aspalnya aspal berpori. Nah, di bawahnya ada saluran drainasenya ke samping untuk mengantisipasi banjir. Nah, itu dikembangkan, aspal itu dikembangkan untuk mengantisipasi banjir. Hanya peruntukannya untuk kendaraan ringan. Kalau pakai kendaraan berat, hancur. Karena ini kan daya dukungnya kecil. Aspal berpori tinggi gitu, poros kan ini. Jadi air itu bisa nyerap gitu ya. Sengaja aspal ini dibuat supaya air itu nyerap gitu. Gitu ya. Makanya di bawahnya itu dipakai saluran drainase. Gitu. Hanya jalan seperti ini hanya untuk kendaraan ringan. Kalau tronton lewat aja satu ambrol gitu ya. Nah, itu jenis aspal, jenis perkerasan itu dikembangkan hanya untuk mengantisipasi bahwa jalan itu sebagai saluran drainase juga untuk menyerap air, hanya nggak bisa untuk lalu lintas berat. Kalau lalu lintas ringan masih bisa, kendaraan ringan tapi volumenya besar nggak bisa juga. Jadi ada keterbatasan lah itu, ada keterbatasan. Makanya pengembangan itu sih nggak bisa juga, ya. Akhirnya tetap aja ke ya laston lah dan perasaan kaku. Itu yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Barangkali ada yang tanyakan, silakan. Pak, boleh izin bertanya nggak Pak? Atau diskusi sih Pak, saya lebihnya ya. Ya, Boleh saya assessment nggak Pak? Ini ada yang jalan yang sering saya temui Pak. ya, Lebih ke cash ya Pak ya. ya, Di daerah Kebayoran Pak. ya. Saya izin assessment ya Pak ya. Boleh, boleh, boleh. Nah ini Pak, ini kondisi udah terlihat belum Pak? Izin Belum, mungkin belum. Pak. Mungkin masih loading ya Pak ya. Masih. Oke, oke. Ya Pak, izin bercerita Pak, kronologisnya Pak. Ini kan jalan existing ya Pak ya, arah dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat Pak. Nah Ya, di sini posisinya, ini ada pembangunan halte Pak, dan kemungkinan elevasinya ditambah Pak, dinaikkan Pak, elevasi jalan dan ya jalan sama ground clearance-nya Pak ya. ya, Nah, yang jadi permasalahan ini gimana ya Pak, cara sambungan antar patahan yang jalan existing yang ini Pak, sama penambahan jalan yang baru ini Pak, yang dibangun untuk ini ya, untuk halte ini Pak. ya, Soalnya ini sering Pak, saya lihat jumpai Pak, ketika saya lewat sini, ini terjadi crack Pak, sehingga sampai tibanya kebuka Pak, daerah sini Pak. Ini kan udah patahan ya Pak ya. ya. Karena ada perbedaan elevasi Pak ya. Sambungan Nah, lah. Sambungan kan? iya betul Pak, ini lebih rendah, ini lebih tinggi Pak posisinya Pak, yang ini Pak. Ya, Nah, ini bagaimana ya cara ininya Pak, sambungannya? Soalnya ini sering banyak terjadi Pak ini padahal di kelas Jakarta loh Pak ini Pak. Harusnya kan regulasi Pemdanya harusnya lebih paham ya dengan oh, yang iya, ada, iya, iya. apalagi ini bebannya kan beban besar juga ya, asnya juga ya Pak ya, lalu Ya, lalangnya juga Pak, betul Pak. Ini jalan provinsi juga ini Pak, termasuk jalan provinsi dari ya, Jakarta Selatan ke Jakarta Barat. Nah, apakah ini itu satu Pak ya. Terus yang kedua mungkin di sini banyak genangan juga, mungkin ini kan jalan itu kan pasti musuhnya tuh air dan air ya Pak ya. Ini ya, sering ada genangan juga di daerah sini Pak. Nah mungkin pendekatannya lebih ini ya, lebih ke cash mungkin ya Pak ya, mungkin ya, ya, Bapak betul. punya pandangan lain gitu, apakah harus satu segmen ini harus dibongkar, harus disamaratakan juga,
elevasinya atau gimana mungkin Pak? Ini banyak terjadi juga sih Pak, dan banyak yang kecelakaan juga Pak, ini kan dampaknya ya Pak ya, ke ini ya, ke keamanan juga, safety juga ya Pak ya. Betul, betul. Ini apa kan kelihatan ini kan banyak banget ini kayak apa, garapi apa ya, ini sambungannya, sambungan aspalnya ya Pak ya mungkin ya. Kalau bisa Ya, cek juga ya. Mungkin itu Pak, ini baik, baik. diskusi aja sih Pak. Ya, ya. Nah, Oke ini Pak. kalau bisa ya tetap di share screen. Baik Pak, sebentar Pak. Ya. Oke, kita lihat satu-satu. Kasus yang pertama ini jalan existing ya. Betul Pak. Yang ini jalan existing, ini jalan existing, ini jalan baru. Persoalan yang pertama itu buat sambungan di sini. Nah, sambungan di sini gini. Ini satu-satu ya sambungan di sini. Kan ketika ini kan perkerasan kaku, yang ini kaku juga. Nah, yang di sini harusnya tetap sambungannya itu ada. Ya, sebagai dia pengikat, penahan beban. Kan gitu ya. Satu. Jadi tetap ada. Biasanya yang ceroboh nggak ada pengikatnya ini, kan gitu ya. Ini yang ceroboh, pengikat gerujinya ini, dowelnya ini harus ada. Caranya bagaimana? Kalau tidak ada, ya dibuat. Misalkan begini, ini saya buat contoh. Saya punya patahan di sini. Ini nggak ada nih, existingnya nggak ada rujinya. Kalau nggak ada ruji, ya dibuat untuk pasang ruji. Nah, gitu. Ya, dibor, pasang ruji. Kan gitu, sepanjang ini. Jangan sampai ini nggak ada rujinya. Kalau nggak ada rujinya, ini saya kasih tahu efek. Efek jalan sambungan yang tidak ada ruji. Ada beban besar. Nih. Oke, ini. Beban ada di sini. Perkerasan ini melendutkan. Melendutkan ya. Yang kanan melendut, turun. Yang kiri, dia di atas. Nah, ketika yang kanan turun, yang kiri tetap di atas, ini akan kena benturan aspal, benturan roda. Akhirnya dia rontok, rusak. Kan itu ya. Nah itu karena tidak ada ruji, tidak ada duel di sini. Kita bandingkan kalau yang ada duel. Nah, kita satu-satu. Kita bandingkan yang ada duelnya. Biar Anda paham dari sambungan saja. Sini ada duelnya. Nih, ada besinya duel di sini. Ketika ada beban roda di sini, ada beban roda di sini. Yang perkerasan yang kiri pasti turun juga. Ya. Jadi dia akan turun bersamaan. Jadi tidak akan ada terjadi benturan. Itu. Makanya perlu besi ini. Gitu. Nah, itu satu kemungkinan tidak adanya ruji atau nah, itu kemungkinan pertama. Kalau terjadi ini nggak kurang baik ini. Kalau sampai nggak buat coran ini beda level begini, ini kurang baik nih. Kenapa? Ini akan rontok, kena hantaman aspal, atau hantaman jalan, atau hantaman roda. Lama-lama rontok dia. Kalau udah rontok pecah dia, kan begitu. Itu. Nah, kalau untuk motor sih bebannya nggak besar, tapi berbahaya kan orang bisa jatuh kalau di sini ada tonjolan. Itu penyebabnya. Perbaikannya gimana? Nah, enggak perbaikannya gimana? Setidaknya ini ada ruji, ada doel di sini. Kalau beda tinggi, ini harus ditutup. Ya, ditutup. Bisa pakai aspal kan gitu ya. Bisa pakai aspal. Tapi dia nggak akan nyaman juga karena kalau beda tinggi misalkan gini ini rendah, ini tinggi gitu ya. Ini rendah, ini ditutup lah gitu pakai aspal. Ya, agak mending gitu ya, agak mending. Apalagi kalau aspalnya lebih jauh ke sini. Lebih hebat lagi ya aspal aja di atas gitu ya. Itu lebih hebat lagi. Aspal aja kan begitu ya. Nah, itu bisa jadi rata.
Kalau di aspal semua yang atas. Kalau enggak ya aspal sebagian di sini. Tutup supaya nyaman. Kalau mau bagus, ini udah turun nih. Ini bisa jadi udah turun nih yang di samping di sini karena udah terjadi genangan air. Air dia tidak lari. Apalagi kan kalau ini sisi kiri. Sisi kiri ini kan ke sini miringnya. Ke sini kan miringnya, bagusnya. Airnya akan hilang. Ini trotoar. Ini miring ke sana, air akan kebuang ke sana. Kalau terjadi genangan di sini, berarti nggak miring begini jalan. Dia bisa jadi ini miringnya ke dalam gini. Ya, nah, akhirnya di sini terjadi genangan. Nah, ini udah kurang baik nih. Nah, kalau sudah terjadi genangan begini, alternatifnya gimana? Alternatifnya bisa, ya sudah ini bongkar saja. Kalau bongkar aja diperbaiki gitu ya. Bisa jadi terjadi penurunan ini karena tanah dasar sudah kena air, tanah dasar sudah turun. Jadi turunnya perkerasan kaku itu bisa jadi karena pecahan ini ada pecahan di sini, air masuk. Kalau air masuk, ini kan perkerasannya begini ya, ini landing kaki, ini agregat, ini tanah dasar. Kalau ini terjadi tak pecah, air masuk ke bawah sampai ke tanah dasar. Tanah dasar sudah berubah kemampuannya, dia akan turun. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti cek saja ini gagal pelaksanaan atau gagal operasional. Kalau gagal operasional, dulunya sih miring ke sini, dulunya miring jadi ke samping ke sini. Nah, terjadi penurunan berarti dia udah gagal operasional, jadi dia struktur udah turun, udah gagal struktur. Nah, kalau sudah turun begini, dia karena gagal bisa jadi gagal tanah dasar karena air meresap. Makanya kalau di perkerasan kaku di sini ada retak aja, ada air bisa masuk cepat-cepat ditutup kusilen. Kenapa? Supaya air jangan sampai merusak tanah dasar, gitu ya. Jadi bagaimana perbaikannya? Ya bergantung kebijakan. Bisa perbaikan ini kalau di sini nggak ada sambungannya dibuat sambungannya kan gitu. Kalau masih aman gitu ya udah ditutup saja pakai aspal supaya rata. Kalau nggak rata juga bahaya. Ini aja bongkar sampai beberapa segmen ke depan, nah, ratakan dengan yang ini, ratakan dengan yang baru. Jadi dibuat rata lah kan gitu. Tapi ingat kemiringannya harus miring dari sini ke sini harus miring berapa persen? Misalkan 2-3% harus miring. Kalau nanti diperbaiki nggak miring juga, nah itu nggak kurang baik perbaikannya. Tetap jadi apa? Makanya ini drainase ke samping supaya air mudah terbuang ke samping. Makanya harus miring ke samping. Nah, kalau udah kayak begini, ini sudah nggak miring lagi ke samping, mungkin miringnya ke tengah. Ini udah kurang baik. Jadi alangkah perbaikannya bisa ini dibongkar, bongkar aja semua. Misalkan kalau hanya nggak mau mengaspal kan gitu, atau tutup aja sama aspal. Sekalian nanti dimiringkan ke sini, miringkan ke sini. Gitu. Kalau daya dukung ini dia udah berhenti turunnya. Turunnya udah berhenti di aspal aja, tutup aspal aja semua ruas itu kan gitu, itu lebih baik. Tapi kalau daya dukung tanah di sini ini sudah jelek, bongkar saja, bongkar aja segmen ini, bongkar sana gitu ya, angkat, cor lagi, selevel dengan ini, selevel dengan ini. Ingat, cara memperbaiki antara sambungan satu dengan sambungan yang lain harus disiapkan doelnya. Kalau yang lama di sini ujung gitu ya, harus pasang doel atau pasang ruji. Kalau nggak ada rujinya, dibuatkan untuk ruji. Ini dibor untuk bisa pasang ruji. Ini misalkan yang perkerasan lama, bor aja ini. Nanti dipasang tulangan tadi yang polos itu. Nanti ini baru dicor. Kenapa? Supaya nanti perkerasan assisting dengan perkerasan baru dia selepel.
menyatu gitu ya, menyatu dalam menahan beban, tapi dia nanti dipotong sebagai susut. Itu perbaikannya. Nah, itu bergantung budget juga. Nah, kadang-kadang memang mereka itu kurang memperhatikan yang begini. Nah, udah banyak yang celaka baru mikir. Biasanya kan begitu kita itu, gitu ya. Yang buat jalan itu kadang-kadang kalau udah celaka baru berpikir, wah ini harus diperbaiki gini kan gitu ya. Kayak Anda merasakan nggak expansion joinnya yang flyover Cikampek itu? Itu nggak nyaman banget itu. Ketika ngelewat itu kan terasa nembak kan gitu ya. Itu celahnya besar itu, karena mungkin elevasinya itu agak beda tinggi. Kenapa? Karena gelagarnya gelagar beton, gelagar baja. Kenapa? Karena gelagar baja dia fleksibel dia. Beda dengan beton lebih kaku. Jadi expansion jointnya itu agak kurang bagus tuh yang flyover itu. Yang bagus itu yang agak bagus itu yang Cisundawu. Cisundawu itu di jembatan-jembatannya itu expansion jointnya agak bagus. Hanya yang di Cilenyi aja tuh yang hubungan antara Cisundawu sama Cilenyi itu expansion jointnya terlalu jauh kayaknya. Itu jenis expansion jointnya aja yang kurang pas mungkin. Ya, jadi kalau udah ini terendam begini harus diantisipasi. Cepat-cepat diantisipasi karena kalau terjadi retak, air masuk dari dalaman ini sudah perkerasan ini akan nggak awet. Dia akan merusak tanah dasar. Kalau udah merusak tanah dasar, hancur ini. Makanya ini perbaikannya kalau sudah miring begini gitu ya, apalagi daya dukung tanah dasarnya sudah jelek, diangkat saja. Ini diangkat. Ini beberapa segmen, padatkan tanah dasarnya, hampar kerikil, padatkan, hampar land konkrit, nanti dicor. Itu. Jadi memang yang nggak boleh sambungan ini beda level, nggak boleh itu. Mungkin ini harus dicek masalahnya yang mana, yang ini yang turun atau yang ini. Kalau ini naik sih nggak akan mungkin kan gitu. Yang ini aja mengerjakan yang ininya aja mungkin ada masalah. Atau ini udah turun, bisa sampai perbedaan level. Perbaikannya, ya kalau perkerasan kaku gampang aja perbaikannya, bongkar aja satu segmen. Kalau di jalan tol itu kan dihampar aspal kan, itu kalau dihampar aspal kalau memang tidak terjadi masalah di tanah dasarnya. Kalau tanah dasarnya bermasalah, dihampar aspal pun ya akan turun lagi gitu ya. Kalau terjadi penurunan seperti ini, ya lebih baik dibongkar, tanahnya dipadatkan, cor lagi. Itu perbaikan yang paling simpel gitu ya, kalau tanah dasarnya sudah turun. Karena apa? Nggak boleh air, kan ini median ya, ini median. Jalan itu kan miring ke sini, miring ke sini, miring ke kiri, miring ke kanan. Jangan sampai jalan itu miring ke dalam di sini. Gitu ya. Boleh miring ke dalam kalau dibelokkan gitu ke sini. Boleh di sini pakai ini atau di sininya ada drainase. Boleh asal di tengahnya ada drainase. Jadi bergantung desainnya dulu. Karena kalau di sini ini median, di sini ada drainasenya, ini jalannya begini, ini jalannya begini, boleh-boleh aja. Ini miring ke sini, ini miring ke sini, tapi ini ada saluran drainasenya. Ini miring ke sini, ini miring ke sini, boleh. Tapi di tengahnya ini ada drainasenya. Tapi kalau di tengahnya nggak ada drainasenya, itu harus ini miring ke sana, ini miring ke sana. Kalau di sini kejadian tanah perkerasannya udah miring ke dalam ke sini, ya udah diperbaiki aja di sini supaya miringnya keluar. Itu perbaikannya, ya perbaikan ini. Kalau daya dukung tanah dasarnya sudah jelek, bongkar. Kalau daya dukung tanah dasarnya masih bagus, aspal saja. Misalkan ini miringnya begini, supaya miring begini gitu ya.
ya udah cor aja aspal kan gitu ya. Kan ini kan miringnya kecil, aspal aja supaya miring ke sini. Ya, tapi kalau biasanya kalau kayak begini, ini tanahnya jelek. Kenapa? Air sudah ngerendam di sini udah terjadi rendaman, sudah terjadi pecah betonnya, ada pecah, ada rendaman air, pecahnya nggak ditutup silent, udah ini pasti tanah dasar sudah hancur. Kalau tanah dasar sudah hancur, lebih baik diangkat saja. Itu saran dari saya. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya mungkin itu ya, gara-gara ini sih sebelumnya, gara-gara pembangunan ini Pak, sebenarnya tuh. Jadi Iya, jalannya kan dinaikin levelnya ya Pak. Jadi sebelumnya tuh, sebelum ada pembangunan halte tuh nggak seburuk ini Pak dampaknya tuh. Nah, setelah ada halte bikin jalan baru dinaikkan levelnya dengan ini ya, elevase ya, jadi lalu dia lintas. ngelembung kan? Betul Ngelembung, Pak, ya ya ngelembung di halte. betul Pak, Ya itu sih kalau Pak. ngelembung di halte ya di sambungannya tetap lurus rata, harusnya tetap. Gitu kan. Oke Pak, itu aja mungkin Pak. Makasih Pak Ya, diskusinya sama-sama. Pak. Terima kasih. Kasih Pak. Thank you Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, cukup sekian teman malam ini. Mudah-mudahan kita ke depan sudah kita mulai menghitung, merancang perkerasan baik lantur maupun kaku. Saya tutup. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.